lanjutkan lagi. Yang kedua adalah kolom atau atribut. Kolom memiliki nama. Kolom yang terdapat pada sebuah tabel tidak boleh memiliki nama yang sama seperti tabel tersebut ya. Contohnya tadi ada kode buku. Atributnya nggak boleh nama kode buku lagi. Kode buku, lalu nama buku. Ya. Nama lain dari kolom itu bisa disebut dengan field atau atribut. Kalau saya sebut atribut berarti itu kolom. Kalau saya sebut field itu berarti kolom. Contohnya itu ada nama anggota di tabel anggota, judul buku, atribut di tabel buku, kode anggota, atribut di tabel anggota, kode buku, atribut di tabel buku. Lalu kita langsung saja ke baris. Baris itu bisa kita sebut dengan baris itu bisa disebut dengan tuple atau record. Baris pada sebuah tabel juga harus unik, dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nah, selanjutnya ada relational key. Relational key itu ada 5. Super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Tetapi akan saya bahas 2, primary key dengan foreign key. Itu teman-teman yang 3 lagi silahkan dibaca di modulnya. Yang saya tugaskan nanti akan ada primary key dan foreign key. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang primary key. Primary key itu adalah kandidat key yang dipilih. Ya. Primary key itu biasanya mengambil sebuah atribut. Atribut yang sifatnya unik. Contohnya di tabel buku ada yang atribut pembedanya. Atribut pembedanya itu artinya isinya itu tidak akan sama. Contoh di tabel mahasiswa. Teman-teman di tabel mahasiswa itu ada atribut NIM dan nama mahasiswa. Nama mahasiswa isinya pasti akan ada yang sama. Contoh nama Windy. Nama Windy pasti ada yang sama di sekelas ataupun di dalam kampus. Tetapi kalau atribut NIM itu tidak akan ada yang sama. Maupun itu sekelas atau di dalam kampus ataupun di dalam kampus lain tidak akan ada yang sama dengan NIM yang sama. Ya, tidak akan punya dengan NIM yang sama. Itulah primary key. Nah, ini ada contoh dari tabel buku. Tabel buku itu kan punya kode buku, atributnya. Primary key-nya itu pasti kode buku. Karena kode buku itu pasti akan berbeda antara satu buku dengan buku yang lainnya. Bisa saja kan judulnya itu sama dengan penerbit yang berbeda. Contohnya itu ada buku pemrograman web. Ada juga penerbit yang berbeda menerbitkan buku dengan judul yang sama, pemrograman web pula. Tetapi kode bukunya itu pasti ada berbeda. Ya, meskipun judul bukunya sama. Yang kedua ada foreign key. Foreign key itu artinya bisa kita sebut dengan kunci tamu. Kunci tamu itu biasanya dia merupakan primary key di tabel lain. Ya. Primary key di tabel lain. Kita lihat scroll ke atas. Di dalam tabel buku ada kode buku. Kita lihat nih. Di skema poin 1, tabel buku itu ada kode buku. Di tabel 2 ada kode anggota. Tabel 2 ada kode anggota. Di tabel 2 ini kode anggota merupakan primary key karena sifatnya unik. Artinya setiap anggota tidak akan memiliki kode yang sama. Di dalam tabel peminjaman ada kode anggota juga. Ya, di dalam tabel peminjaman ada kode anggota juga. Artinya atribut dari kode tabel anggota dengan tabel peminjaman ada yang sama. Itu penghubungnya. Tetapi kode anggota di dalam tabel anggota itu disebut dengan primary key. Kalau di dalam tabel peminjaman dia disebut foreign key.
karena si kode anggota ini merupakan primary key di dalam tabel anggota. Sedangkan di tabel peminjaman dia sebagai kunci tamunya. Ya. Jadi foreign key itu disebut dengan kunci tamu atau sebuah atribut yang sudah menjadi primary key di tabel lain. Nah, itu. Pertanyaannya, kenapa di tabel peminjaman ada kode anggota? Karena yang meminjam itu pasti anggota. Sebetulnya di sini ada tambahan lagi, di tabel peminjaman ada kode buku. Ya, kode bukunya juga berhubungan dengan tabel peminjaman, karena di dalam peminjaman itu ketika kita inputkan data peminjaman buku, pasti kita akan menginputkan data bukunya dan siapa yang meminjamnya. Ya, artinya si kode anggota dan kode buku akan masuk ke dalam tabel peminjaman. Dan otomatis si kode buku itu yang merupakan primary key di tabel buku akan menjadi foreign key di tabel peminjaman. Nah, itu. Berarti kita review lagi. Tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan pengembalian itu saling berhubungan. Ya, artinya ketika kita inputkan tabel peminjaman, pasti kita inputkan juga tabel buku dan anggotanya. Itu siapa yang meminjamnya, buku mana yang dipinjamnya, siapa yang meminjam buku tersebut. Tabel peminjaman pun sama. Pengembalian pun sama. Siapa yang mengembalikannya dan buku mana yang dikembalikan, ya. Jadi di dalam database tersebut saling berhubungan antar tabel-tabelnya. Sekali lagi saya bahas, tabel itu mempunyai atribut. Contohnya tabel buku mempunyai atribut kode buku. Di atribut ada isinya yang disebut dengan tuple, baris, atau record. Contohnya kode buku itu recordnya B01. Nama buku itu recordnya pemrograman web. Kode anggota, contoh recordnya A01. Nama anggotanya contohnya Windy. Nah, itu isinya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara tabel, atribut, dan record. Oke, itu saja pertemuan 2. Silakan lihat tugas pertemuan 2-nya di Google Classroom. Terima kasih.